Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum solih-solihah? Ana bi khair alhamdulillah aidan. Terima kasih solih-solihah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga hari ini anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Isti'adadan, sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Duaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita membahas materi tematik ya, materi tematik yang kemarin belum Ustazah sampaikan, sekarang Ustazah sampaikan semuanya ya, karena memang waktunya sekarang itu remedi dan pengayaan. Jadi anak-anak yang nilainya PTS kemarin di bawah 80, maka hari ini mengerjakan lagi soal remedi. Adapun soal remedinya sama dengan soal PTS. Nah, dari situ nanti akan saya lihat akan mengalami peningkatan apa tidak ya. Kemudian yang tidak remedi berarti mengikuti pengayaan. Nah, pengayaannya juga ikut pembelajaran seperti ini di Zoom bersama-sama. Oke. Untuk pengayaan dan remedi hari ini Ustazah sampaikan melalui video saja ya anak-anak ya, karena kalau Zoom waktunya tidak cukup ya, karena hari ini kita remedi materinya itu ada 4, PPKN, kemudian ada SPDB, lalu ada IPA dan IPS. Nah itu nanti kita bahas di sini. Oke anak-anak, sebelumnya kita bahas satu-satu dulu ya, yaitu PPKN dulu. Oke. Di sini Ustazah akan perlihatkan nilainya anak-anak yang PPKN. Kalau yang PPKN ini rata-rata tidak banyak yang remedi, yang remedi hanya 2 orang saja ya. Mbak Zilta sama Mas Bayu. Nah, kita lihat dari analisis soal yang sudah Ustazah buat. Di sini ada nama Mas Bayu yang berwarna merah sama Mbak Zilta. Nah, kesalahannya di mana? Nah, kita tahu dari analisis yang Ustazah buat ini. Mas Bayu salahnya di KD 3.4. Nah, dari nomor 2, 3, soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, ini salah semuanya, makanya nilainya 25. Lalu di KD 3.2 ini juga dari nomor 11 sampai 14 ini salah semuanya, makanya nilainya 43. Ini kurang dari KKM ya anak-anak ya, KKM-nya harus mencapai 80. Terus kemudian esainya juga, esainya ini nilainya 73, kurang sedikit ya. Nanti kita bahas. Kemudian Mbak Zilta ini juga remedi di nomor berapa ini? 6 sampai 8 nih, nilainya 0 semua. Kemudian nomor 10 sampai 13 ini juga ini nilainya 0. Nah, sekarang kita bahas ya. Dari nomor 1 sampai 15. Ini pilihan ganda. Ya. Ustazah share screen dulu yang soalnya ya. Coba kita bahas. Nah, ini soal PPKN. Anak-anak kemarin PPKN-nya membahas tentang apa? Masih ingat nggak? PPKN-nya itu membahas tentang
hak dan kewajiban. Selain itu juga ada namanya keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas yang hak dan kewajiban dulu. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu? Jawab yang keras ya. Oke, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap manusia dari sejak lahir. Berarti kita punya sesuatu yang memang punya kita dari lahir. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita boleh makan. Kan kita manusia, kita hidup, kita boleh makan. Nah, itu namanya hak. Kita boleh mandi kapanpun. Nah, itu hak kita. Kita boleh sekolah sampai kuliah, S1, S2. Nah, itu hak kita. Nah, di samping hak itu juga ada kewajiban. Nah, kewajibannya apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, berarti kalau kewajiban, contohnya seperti apa? Nah, kalau kita sebagai umat muslim, maka kita harus sholat, karena itu adalah kewajiban. Kalau kita sekolah, maka kita harus apa? Kewajibannya belajar yang rajin. Nah, gitu. Kemudian kalau ini kita terapkan dalam lingkungan, nah, kewajibannya apa? Kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajibannya kita harus menjaga kebersihan. Nah, haknya apa? Haknya supaya kita mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, tidak ada kuman, tidak ada penyakit, tidak ada virus. Maka kita harus menjalankan kewajiban apa? Yaitu menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, ya, tidak membuang pada sembarangan. Nah, itu adalah kewajiban. Jadi itu saling berkaitan. Jadi hubungan antara hak dan kewajiban itu adalah saling berkaitan. Contohnya lagi, kalau misalnya di pelajaran IPA itu kan ada tentang sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah air. Air itu adalah sumber energi. Haknya apa kita terhadap air? Kita bisa mendapatkan air yang bersih, ya. Air yang bersih buat mandi, ya, buat mencuci piring, buat mencuci baju. Nah, itu adalah kegunaan dari air. Haknya kita itu ya dapat mandi, bisa mencuci piring dan lain sebagainya. Tapi kewajibannya apa? Ya, kewajibannya kita harus misalnya ada air yang tumpah-tumpah. Nah, kita punya kewajiban di situ apa? Mematikannya. Karena kita tahu sumber energi air itu memang sangat berlimpah, tapi kita juga tetap harus menjaganya ya, supaya tetap bersih dan aman untuk kehidupannya anak-anak. Makanya kewajibannya harus apa? Mematikan keran air jika misalnya airnya sudah sampai tumpah-tumpah. Kan mubazir itu ya kalau anak-anak lihat sampai kayak gitu ya, makanya itu. Kemudian, nah, itu adalah tentang hak dan kewajiban. Kemudian ini sudah sampaikan dulu ya materi yang kita pelajari di tematik tentang PPKN. Jadi materinya tentang hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu tentang keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Nah, di sini kita tahu bahwa negara Indonesia itu memiliki berapa agama? Ada 6 agama yang diakui. Ya, yang ada di Indonesia yang diakui. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Semua ini memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Orang Islam tempat ibadahnya di masjid. Rumah ibadahnya pun juga berbeda. Ya, kalau Islam di masjid, kalau Hindu kalau Kristen di mana Kristen? Di gereja dan lain sebagainya. Nah, itu adalah keberagaman yang terlihat dari negara Indonesia dari sisi agama. Kemudian ada juga keberagaman dari
suku, adat, budaya. Nah, di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali daerah-daerah yang berbeda-beda sekali tentunya. Cara hidupnya, terus kemudian kebiasaannya. Nah, itu sangat berbeda. Karena perbedaan tersebut, makanya ada namanya apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan yang ada di burung Garuda itu loh, ya kan? Nah, itu adalah simbol semboyan dari negara kita. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Ya, kita harus saling menghargai, saling toleransi. Nah, itu adalah ciri khas yang harus kita munculkan di dalam di dalam keberagaman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sikap apa yang bisa kita tumbuhkan, Ustazah? Kan kita berbeda-beda. Misalnya di rumahnya, tetangganya ada yang agamanya berbeda dengan kita. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena itu memang tidak dilarang di negara kita, ya. Misalnya tetangga kita ada yang agama Islam, ada yang Kristen, ya nggak apa-apa. Boleh kok di negara Indonesia. Nah, tapi kita sebagai manusia yang hidup, yang berada di negara Indonesia juga harus mempunyai sikap toleransi agar tercipta kesatuan dan persatuan. Jangan sampai bertengkar ya. Kalau bertengkar itu berarti tidak menandakan ciri khas dari bangsa negara Indonesia. Harus saling membantu, gotong royong, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu adalah ciri khas dari sikap yang bisa ditumbuhkan, bukan ciri khas, cuman yang itu namanya adalah sikap yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Oke, sekarang kita masuk pada soal-soal ya yang kemarin sudah anak-anak kerjakan. Dari hasil ulangannya anak-anak bagus-bagus, cuman ada beberapa yang masih perlu ditambah lagi pengetahuannya, pemahamannya ya. Kita mulai dari ini. Nah, tadi dari nomor 2 ya, 2 sampai 5 tadi ada yang salah. Nah, coba nomor 2 ini. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan apa? Nah, di sini ada 4 jawaban. Anak-anak harus mencermati. Jangan sampai salah jawab atau asal jawab ya. Nah, dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap apa? Nah, sikapnya ini kita lihat sisi positifnya. Nah, yang A menonjolkan budaya sendiri. Ini positif apa negatif? Sikap baik apa sikap buruk? Menunjukkan budaya sendiri kan kita di sini banyak budaya. Kalau kita hanya menonjolkan budaya sendiri berarti namanya egois. Nah, itu nggak boleh, berarti ini tidak. Kemudian saling menghargai budaya orang lain. Budaya daerah lain ini juga bisa. Ini salah satu sikap yang positif. Ya, ini bisa masuk nanti ya. Tapi kita lihat dulu jawaban nomor C. Nomor C. Ya, bagian C. Mencintai budaya luar daerah. Oh, malah ini mencintai budaya luar daerah. Terus budayanya sendiri nggak dicintai. Nah, ini juga tidak dianjurkan. Kemudian mencari budaya yang terbaik. Nah, ini juga salah satu yang tidak dianjurkan. Apa yang harus kita tonjolkan dalam menjaga keberagaman? Ya ini yang B, saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai itu kita junjung tinggi supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Nah, itu. Kemudian kita bahas nomor 3, ya. Berikut ini sikap tidak mau menghargai keberagaman kecuali. Yo, mana yang sikap yang tidak mau menghargai keberagaman? Menonton pertunjukan budaya daerah lain, mencintai berbagai budaya daerah, mau berteman hanya dengan satu suku, menghargai budaya lain walau berbeda, mana yang benar? Mana yang benar ini? Nah, kita lihat kunci jawabannya sudah. PPKN nomor 3 jawabannya adalah B. Nah, sikap yang tidak mau menghargai
Kecuali ya, ada kecualinya. Berarti yang B ya, mencintai berbagai budaya. Nah, ini yang bagus. Ini sikap mau menghargai. Oke, kemudian nomor 4. Walau memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap satu seperti dalam semboyan. Oh, ini gampang banget ini. Kalau ada yang salah ya gimana ya? Berarti nggak hafal ini. Nah, ini punya Mas Bayu benar. Punya Mbak Zita juga benar. Oke, setelah langsung lompat-lompat aja ya anak-anak ya. Oke, ini mungkin sambil dipelajari bagi anak-anak yang enggak remedi ya. Kemudian lanjut kita nomor 5. 5. Yang salah yang P3 orang. 5 ya. Udin beragama Islam dan Edo beragama Kristen. Mereka hidup saling rukun karena memiliki sikap seperti berikut ini. Kecuali apa? Sikap yang B, saling memaki, saling melengkahi boleh, saling menyayangi boleh, saling menghormati juga boleh. Kecuali berarti yang tidak boleh. Berarti saling memaki. Nah, lanjut 6. Tadi yang banyak salahnya dari sampai nomor berapa ini? Nomor 8. Ya, 8. Oke, sekarang nomor 6. Keberagaman masyarakat Indonesia pada hakikatnya bisa untuk dijadikan sebagai alat apa ini? Jadi keberagaman di berbagai negara itu bisa dijadikan sebagai alat pemersatu untuk apa? Untuk saling saling menghargai. Oke. Hilang ini. Oke, lanjut. Jadi jadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi alat pemersatu bangsa ini apa Ustazah? Ya dijadikan sebagai titik temu pemersatu bangsa. Jadi jadikan sebagai satu. Jadi dari berbagai daerah itu jadikan sebagai satu. Oke, nah kemudian nomor 7, cara menghormati agama lain adalah sebagai berikut. Kecuali mana yang benar? Yang benar adalah yang nomor C. Nah, anggap lucu tata cara peribadatan agama ini nggak boleh ini mengejek ini. Lanjut nomor 8. Perhatikan beberapa keragaman berikut ini. 1. Menari, melukis, sepak bola, bulu tangkis. Nah, perbedaan kegemaran dalam bidang seni ditunjukkan angka mana ini yang di bidang seni? Menari dan melukis 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini soalnya lebih kepada ini ya, soal-soal cerita sama ini. Nah, jadi anak-anak harus benar-benar fokus dalam mengerjakan ini supaya tidak banyak salah. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Oke. Ini tentang PPKN. Jadi seperti itu. Nanti yang remedi Mbak Zilta sama Mas Bayu bisa mengerjakan kembali seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, sudah jelaskan. Sama Mas Bayu juga. Selanjutnya kita lihat pada mapel IPS. Nah, di IPS Mbak Zilta juga remedi, Mbak Zalfa, Mbak Ilmi, Mbak Hansa, Mas Farid. Nah, ini juga remedi IPS. Nah, IPS ya. Sekarang kita bahas IPS satu persatu.
Mana ini IPS nya? Kalau IPS kemarin kita membahas tentang apa? Ada banyak ya kemarin yang kita bahas. Sebentar. IPS, kita lihat mind map-nya. Nah, ini tentang IPS. IPS juga menggunakan keragaman budaya sama seperti PPKN. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di negara Indonesia itu ada berbagai suku, ada suku Minang, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda. Nah, itu adalah berbagai suku yang ada di negara Indonesia. Dari sini juga memiliki banyak sekali keragaman, dari mulai makanannya, rumahnya, rumah adatnya juga berbeda-beda, ya kan? Nah, juga ada dari sini dari hari besar. Agama kita kan tadi terdiri dari berapa? Ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Hari besarnya pun juga berbeda-beda. Orang Islam hari besarnya adalah hari Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian kalau orang Kristen hari Natal, kemudian orang Buddha hari Waisak, kemudian orang Konghucu Imlek, orang Hindu hari Nyepi. Nah, ini berbeda-beda. Makanya kalau anak-anak ketika misalnya sudah masuk ya, terus kemudian ada tanggal merah. Oh, berarti itu ada kadang-kadang liburnya karena peringatan hari besar, yaitu hari besarnya orang Islam, hari besarnya orang Kristen. Nah, semuanya kita libur. Karena apa? Biasanya kalau ada hari besar itu orang-orang itu beribadah. Kalau orang Islam, misalnya kalau waktunya hari raya Idul Fitri kan sholat gitu ya, sholat di masjid 2 rakaat. Nah, itu. Jadi semuanya libur. Kita menghargai adanya hari besar tersebut. Kita mengindahkan ya. Kemudian di sini juga kemarin kita sudah bahas tentang dataran, berbagai macam dataran. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan ada namanya pantai. Tumbuhan di dataran rendah yaitu bisa ditanami padi, kelapa, pisang. Kalau di dataran tinggi, ini tinggi ya, bukan rendah ya. Bisa kopi, bisa teh, bisa stroberi, bisa apel, atau yang lainnya. Kalau di pantai ada kelapa, ya kan? Kelapa itu bisa ditanam di pantai. Kemudian ada mangrove, kemudian ada rumput pantai. Nah, ini masing-masing memiliki tempat tersendiri. Jangan sampai kalau kepala, jangan sampai kelapa ini kita tanam di daerah yang dingin, di dataran tinggi nggak bisa tumbuh. Ya. Bisanya hanya tumbuh di pantai atau di dataran rendah. Kemudian, nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ada namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa contohnya? Ada hewan, ada tumbuhan, ada sinar matahari, ada udara. Kegiatan ekonomi di sini apa? Ada peternakan, perburuan bukan perkebunan ya, perkebunan dan pertanian. Kemudian di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti ini sumber daya alam yang akan bisa habis kalau kita pakai terus ya. Contohnya apa? Ada batu bara, minyak bumi, emas, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi di sini ada namanya pertambangan minyak bumi dan pertambangan Pertamina juga bisa. Nah, ini adalah seputar tentang materi bahasa Indonesia. Kalau soalnya bentar, kita cek soalnya.
Kalau soal bahasa Indonesianya seperti ini. Bahasa Indonesia. Apa namanya tadi? IPS ya. Nah, ini soal IPS. Kebanyakan nilainya juga bagus-bagus sih. Cuman saya akan mengecek pertanyaan yang sekiranya susah. Nah, ini manfaatnya gampang ya. Manfaat apa yang didapat dari kata berikut? Gampang banget. Kecuali, ingat ada kata-kata kecuali, jadi harus dicek ya. Kemudian ini rumah mana ini? Nah, Jawa Tengah. Namanya apa? Rumah Joglo. Nah, ini juga ada sebuah cerita, dibaca nanti pasti tahu. Nah, berbeda agama. Dari cerita di atas apa yang harus kita lakukan terhadap teman kita yang berbeda agama? Nah, saling menghargai. Kata-kata saling menghargai itu adalah jawaban yang benar. Kemudian ini minyak bumi emas termasuk dalam kelompok sumber daya. Sudah tahu kan? Tidak dapat diperbaharui. Oke. Kita cek dulu yang banyak salahnya di nomor berapa ini. Jadi biar nggak semuanya ya, nanti zoomnya terlalu lama. Ya. Nomor 12. Ya, nomor 12 ini banyak yang 000 nih. Kita lihat. Soal nomor 12, pertanyaan apa sih? Pertanyaannya nomor 12. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah termasuk batu bara. Berikut manfaat dari batu bara sebagai apa? Batu bara. Sebagai bahan yaitu berikut manfaat dari batu bara. Yang pertama sebagai bahan bangunan. Apa bisa batu bara dibuat untuk bahan bangunan? Tidak bisa. Kayak arang gitu loh. Kemudian yang kedua sebagai bahan perhiasan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian menghasilkan metanol untuk bahan bakar. Nah, ini salah satu yang menjadi jawaban yang benar nanti ya. Kita lihat yang D. Menghasilkan sulfur. Oh, tidak ini. Berarti yang benar adalah yang C. Oke, lagi nomor berapa lagi yang banyak yang salah? Nah, sudah. Nah, sudah bagus-bagus gitu loh nilainya. Tinggal limit tok ya. Tinggal sedikit ini, 673 itu sedikit lagi ya. Oke. Nah, itu tentang IPS, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian kita beralih pada SPDB. Wah, SPDB banyak banget. Yang remedi nih. Rata-rata nomor berapa ini? Ada cek ya. Nomor 5. Nah, nomor 5, soal nomor 5. Nomor 5. Letak tangan kanan dan kiri pada gerakan tari Bung Jumpa keempat pada posisi apa? Jawabannya apa? A. Paha dan bau cara bergantian. Paha dan bau cara bergantian. B. Bahu dan pundak diayun ke depan. Ini berarti ya.
C. Bahu dan paha secara bergantian. Gini toh. D. Bahu saja dan diayun ke depan. Nah, jawabannya yang benar apa? Yang benar adalah, nah, coba lihat gambarnya Ustazah ini. Ini mind map yang sudah buat. Nah, ini adalah gambar nomor 4. Nah, ini. Berarti bahu saja dan diayun ke depan, nggak pakai bunda. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Sudah? Ini juga gampang banget ini. Lagu jumpa. Suasana dalam nyanyi lagu menanam jagung kecuali sedih. Masa nyanyi lagu menanam jagung sedih? Ya, jadi harus senang. Gembira ceria. Nah, itu tentang SPDP. Nomor berapa lagi yang banyak salah ini? Sudah, itu aja. Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita beralih ke IPA. IPA ya. Terakhir ini anak-anak ya. Terakhir. Kita lihat. Nah, IPA ini yang Ramidi juga cuma 3 anak. Mas Fajar, Mas Alfaf, Mbak Zilta lagi. Mbak Zilta kok banyak Ramidinya Mbak Zilta? Ini loh kurang sedikit lagi. Nah, nomor 1, 2, 3 banyak salah ini. Ini juga kurang sedikit lagi. Nah, nomor berapa ini? Nomor 1 ya. IPA, pelajaran IPA. Coba kita lihat pelajaran IPA soalnya kayak apa ini. IPA nomor 1 ya. Nomor 1 sampai 3 ini yang membuat Mbak Zilta banyak salah ini. Apa ya Mbak Zilta ya? Nah, berdasarkan yang kita tahu, seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan ciri khas, seperti rumah adat, makanan khas, alat musik, dan lainnya. Berdasarkan gambar alat musik ini, sumber bunyi yang dikeluarkan adalah jika kita ngapain? Ini gambarnya angklung. Bagaimana caranya agar angklung bisa bunyi? Maka harus digoyang, jangan dipukul, harus digoyang. Jadi suaranya biar bagus. Jadi setiap angklung ini memiliki suara yang berbeda-beda. Nah, ini dari not angka 1 sampai 1i yang tinggi. Nah, itu juga suaranya berbeda. Maka harus digoyang dengan keras. Nah, jadi seperti itu. Terus nomor 2. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah merupakan bukti tanda bunyi mempunyai sifat merambat, dapat merambat. Ya. Di materi IPA kan kemarin tentang bunyi ya, ada bunyi ya. Bunyi dari mana? Kita bisa menyerapnya dari telinga. Telinga kemarin kita sudah belajar ya. Nah, ada beberapa bagian yang ada dalam telinga yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini nomor 3 ini. Manusia dianugerahi oleh Allah panca indera yang berupa telinga. Kita bisa mendengarkan ustadz-ustadzat, mendengarkan orang tua, dan lainnya dengan menggunakan telinga kita. Telinga terdiri dari berbagai bagian. Manakah yang punya fungsi menangkap suara? Jawabannya apa? Yang menangkap suara adalah A. Daun telinga, B. Gendang telinga, C. Telinga dalam, dan D. Telinga tengah. Yang benar adalah gendang
telinga. Jawabannya B. Oke, jadi itu Mbak Zilta. Oke, nomor berapa lagi yang banyak salah tadi? Oke, semua itu aja. Ya. Ini juga nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10 kita lihat. 10. Ini kan tadi nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 12. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Listrik menjadi panas. Oven. Nah, oven ini dari listrik ke panas. Kulkas dingin. Televisi mengeluarkan ini apa sinar-sinar cahaya yang dari televisi. Radio suara. Nah, berarti oven. Jadi seperti itu. Jadi di pelajaran IPA kemarin kita juga bahas ya, ada sumber energi, ada energi alternatif. Apa sih energi alternatif? Energi pengganti, sumber energi pengganti, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu juga ada banyak sekali macamnya ya. Oke anak-anak, mungkin untuk materi kita hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan pada pembelajaran setelah PTS ya. Semoga anak-anak setelah melaksanakan remedi nilainya bagus ya. Bagi yang remedi, yang tidak remedi dipertahankan supaya tetap semangat belajar ya. Jangan sampai ikut-ikutan malas belajar, jangan ya. Harus tetap semangat meskipun daring ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadzah. Silahkan setelah ini mengerjakan link yang sudah Ustadzah kirim via Japri. Ya, yang Ustadzah kirim hanya link soal yang remedi saja. Berarti jika anak-anak dikirimi Ustadzah link soal matematika atau link soal IPA, berarti anak-anak hanya mengerjakan itu aja. Yang remedi hanya itu aja. Paham? Paham ya? Oke. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ustadzah. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Kita Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.